Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang sedang mencari mangsa atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya, bukan? Bagaimana cara mengetahui hewan yang bermanfaat atau bermigrasi? Salah satu cara hewan menjadi langka atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 9 semester 2, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim setiap tahunnya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu. Migrasi adalah perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi yaitu diantaranya burung, ikan salmon, paus. Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat ya? Kita simak yuk. Apakah mereka menggunakan GPS? Gak mungkin kan ya? Meskipun hewan tidak memiliki GPS, Global Positioning System, tetapi telah dilengkapi alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, kita lihat burung-burung tersebut yuk. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, yaitu di situ ada terdiri dari dua kutub. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Medan magnet di dalam tubuh hewan juga ada di dalamnya, dinamakan dengan biomagnetik, fenomena di mana di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fungsi lain medan magnet adalah yang pertama dapat membantu hewan menentukan arah migrasi, yang kedua mempermudah upaya mencari mangsa, yang ketiga adalah untuk menghindari musuh. Beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah: yang pertama adalah migrasi burung. Beberapa jenis burung misalnya burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati untuk pos, untuk menyampaikan surat. Burung merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hasil penelitian Kummel tahun 1974, dia memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, ikan salmon melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon.
Yang ketiga adalah migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Lama banget ya. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Lobster duri merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Kita lihat yuk bagian-bagiannya. Di dalam tubuh bakteri, magnetotektik bakteria atau MTB terdapat organel komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Silahkan dilihat yuk magnetosomnya. MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella atau bulu cambuk yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard Moore tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau greigate yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Asnal ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.